Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas. Kalau paring jodoh yang barokah, mertua yang barokah, rumah yang barokah, anak cucu yang barokah, haji yang barokah, hidup mulia mati masuk surga. Jazakallahu khairan Mas. Ini udah kawin belum? Belum. Udah berani ngelamar? Hah? Berani ngelamar? Mudah-mudahan paling berani ngelamar yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Serjamaah, syukur sekali pagi ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Syukur juga kita kepada para perantara agama. Alhamdulillah jazahumullahu khairah atas segala amal solehnya kita diurusi, diramut sehingga kita bisa mengaji tetap jamaah. Mudah-mudahan ketetapan ini sampai ajal mati kita masing-masing. Sekali lagi atas syukur, alhamdulillah jazahumullahu khairah. Syukur juga kepada semua jamaah di sini, kesungguhannya, ngoyonya, datangnya. Saya syukuri, alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat dan kebarokahan. Semoga Allah paring kesabaran. Semoga Allah paring kekuatan yang barokah. Saudara, pagi ini langsung to the point. Saya mau bicara tentang sabar yang tidur malam kancrit. Apa kancrit? Tinggalan. Oke, ditulis ya, sabar. Ini different. Ini sebenarnya untuk anak kita, tapi ini topik sendiri. Sabar, ditulis ya. Sabar itu berpegang teguh pada kebenaran. Sabar itu berpegang teguh pada kebenaran dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja. Itu ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan longgar, dalam keadaan sempit, dalam keadaan banyak uang, dalam keadaan tidak banyak uang, dalam keadaan karirnya menanjak atau dalam keadaan karirnya turun. Itu namanya sabar. Jadi saya terangkan ya, sabar itu bukan kalau istrinya diganggu orang diam saja. Itu bukan bukan sabar, itu takut dan lemah. Sabar itu bukan ketika dijitak diam saja. Itu namanya bodoh dan lemah. Kalau dijitak tanyain, ngapain lu jitak gue? Gitu. Iseng. Loh kok enak iseng? Ya ganti dijitak saudara. Ya kan? Kisos. Maksudnya itu kita beritahu bahwa kita ini kita bisa berbuat sesuatu. Nah, yang disebut sabar itu adalah kita tetap berpegang teguh pada kebenaran apapun jadinya. Itu sabar. Jadi dalam keadaan kaya, ya,
ya sambung jamaah lancar, ya nggak israf, ya nggak melanggar, apa? Nggak main cewek, nggak judi, itu namanya sabar. Dalam keadaan naik daun kalau di dalam jamaah, jadi itu wayuh dapuan. Apa wayuh dapuan? Jadi ketua Persinas Asad daerah, jadi sekretaris Senkom, ya toh, jadi apa namanya itu pengurusnya DPP, terus jadi tim rekaman ya toh, jadi tumpuk-tumpuk. Tapi meskipun begitu tetap bisa takdim kepada imam kelompoknya, imam desanya, imam daerahnya, tetap bisa ngaji, tetap bisa sambung kelompok desa daerah. Itu namanya sabar. Tahu dalam keadaan parah, berat, ya nggak punya duit, istrinya hamil, anaknya sakit, kos-kosannya habis, itu saudara bisa budak itu saudara. Gimana bang gimana? Bisa budak itu. Itu tetap ya waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sambung jamaah ya sambung jamaah, waktunya itu namanya sabar. Cari jalan keluar, cari jalan keluar. Ada satu cerita di Surabaya tahun 84, 88. Saya tugas di kelompok itu. Ada satu keluarga jamaah. Satu keluarga jamaah itu di kelompok saya. Yang kalau datang ke masjid itu ya bersih, rapi, pembelaan, infak. Suatu saat itu enggak sambung. Sampai hampir minggu kedua. Lah alhamdulillah di situ yang saya tugasin itu ada imam daerah yang ikut sambung. Ada imam daerah yang sambung. Lah imam daerahnya ini ngajak imam kelompoknya, kita terobosin. Kok enggak ngaji orang ini, kenapa? Sorry, hampir 2 minggu enggak sambung sih. Hampir 2 minggu enggak sambung. Pokoknya minggu kedua didatengin. Saudara tahu enggak, habis asar datang ke sana itu, ke rumah orang itu di kota Surabaya yang metropolitan saudara. Orang ini itu rumahnya cuman dari kayak bambu itu loh, gedek. Terus nggak punya, lantainya itu tanah, cuman plastik. Ada ruang depan, ruang tengah, dapur, tok. Nggak punya kursi, cuman plastik. 3 anaknya itu berbaring di atas plastik di ruang tengah itu, sakit. Orang nggak mampu sama sekali. Orang nggak mampu sama sekali. Lah imam daerahnya ini sudah datang mau nasehatin istilahnya, kok nggak sambung, nggak pamit, nggak izin, nggak memberitahu. Padahal kalau ditarik pembelaan ya ngasih, dikasih infak ya ngasih, tapi keadaannya seberat itu. Ya imam daerahnya itu duduk itu nangis saudara, duduk itu nangis. Terus dia minta maaf. Lah orangnya itu saudara jamaah, dia bilang, ngapain bapak imam daerah nangis gitu? Kalau bapak mau nasihatkan saya, nasihatin saya gitu. Ya saya minta maaf, kamu ini saya suudoni gini-gini. Kamu ya kok mau ditarik pembelaan, tarik keadaanmu kayak gini gitu. Bapak jangan ngendon-ngendoni saya. Saya meskipun fakir, meskipun saya nggak punya, tapi saya berusaha keras untuk bisa menjadi orang jamaah yang baik, sambung, infak, pembelaan. Kalau bapak seperti ini itu berarti bapak ngendon-ngendoni saya. Jadi makin nangis imam daerahnya saudara. Saya sekelompoknya itu.